Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. So, di tahun kemarin kan kita udah pernah nge-review dan nge-unboxing si Samsung Galaxy S20. Sekarang gue mau nge-unboxing dan seperti biasa, minggu depan full reviewnya si Samsung Galaxy S20 Plus. Alasan kenapa gue pengen nge-review HP ini, karena sekarang S20 Plus tuh ini versi Jepang, jadi versi Snapdragon. Ini udah murah banget. Harganya udah sama kayak S20 yang tahun kemarin gue beli, yaitu hanya di, kalau misal gue melihat iPad-nya di sini untuk harganya hanya di 5,4 juta aja. Ini harganya tuh sama dengan S20 kemarin ya, S20 Snapdragon yang tahun lalu yang gue pernah review. Ini harganya sama, cuma ini versi Plus-nya, yang pastinya lebih bagus menurut gue. So ya, di harga 5,4 juta ini tuh variannya bisa kita lihat, no shadows, dan juga dibilang kata sellernya dia itu sangat mulus di 97%. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan seperti biasa juga, sebelum kita unboxing HP-nya, kita bahas dulu si chipset, maksud gue, bukan chipset, speknya. My brain is brain dead. So ya, speknya sendiri guys, untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 865, masih capable banget, one of the best chipset menurut gue, dan fabrikasi sebesar 7 nanometer plus. Terus punya layar yang sangat besar di 6,7 inci, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz refresh rate, dengan PPI sebesar 525, jadi itu layarnya udah di WQHD atau 1440p. Terus dia itu pakai triple kamera, gak ada headphone jack sayangnya, tapi udah ada stereo speaker, Dolby Atmos, dan juga punya baterai sebesar 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt. Very nice. Dan ya, mari kita langsung aja unboxing si Samsung Galaxy S20-nya. Yang pastinya guys, ini tuh variannya batangan ya. Jadi hanya HP-nya aja. Kalau misalnya kita buka, dan hanya ada satu warna juga guys, hanya ada warna grey. Langsung kita buka boxnya. Di komen masih suka banyak yang nanya ya, gue lihat di komen itu banyak kalian yang nanya, apakah kalau beli HP non resmi kayak gini, emailnya bakal keblok? Jawabannya, yap, ada kesempatan, bukan kesempatan, ada chance HP kalian bisa keblok ya. Jadi, memang kalau beli HP resmi, HP non resmi zaman sekarang, rada risky, HP bisa keblok. Tapi ada dua cara kalau misal kalian mau beli HP ini kalau misal takut keblok. Pertama, tenang aja kalau misal nggak mau bayar. Karena kalau misal kalian beli HP non resmi di hampir seller manapun, si seller itu selalu ngasih garansi email selamanya. Kelemahannya, kalau misal kalian keblok emailnya, terus kalian mau klaim garansi email ke sellernya, itu tuh prosesnya rada lama sekitar 1-2 minggu. Jadi harus sabar. Cara kedua ini rada mahal, kalian kalau nggak salah harus bayar sekitar 10-20% harga HP yang kalian beli. Tapi untungnya itu email bakal ke daftar Kemenprint, yang artinya nggak bakal keblok selamanya. Jadi ada dua pilihan ya, kalau misal kalian keblok emailnya bisa cara gratis, dan cara gratis juga itu walaupun kalian udah klaim garansi email, itu bisa jadi keblok lagi. Jadi ya hati-hati. Atau kedua, kalian bisa yang tadi gue bilang, bayar untuk didaftarin ke Kemenprint. Lumayan mahal, sekitar 10-20% harga HP-nya, tapi menurut gue itu lebih worth it sih, karena itu nggak bakal keblok. Kalau udah didaftarin, nggak bakal keblok lagi. Oke, so deh guys, kita langsung aja boleh ke unboxing-nya. Itu gue pengen nge-clear aja karena banyak banget di komen yang nanya apakah HP non resmi itu bisa keblok atau enggak. Anyway, kita buka aja. See, boxnya di sini ada bubble wrap as always. Sheesh, looking pretty good. Kita kepinggirin dulu plastik sleeve-nya. Gue bersihin bentar ya guys. Dan ya, ini dia HP-nya sendiri. Selera bilang tuh dia nggak ada minus sama sekali, 97%. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang, first impresi, yap, gue mesen yang Docomo. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di link yang gue kasih tadi tuh, ada dua varian ya. Ada kalau nggak salah ada AU sama Docomo. Gue belinya tuh yang varian Docomo karena sinyal lebih bagus. Anyway, bisa kita lihat. Ini Docomo 5G. Dan untuk di sini ada si NFC, nanti kita bakal tes ya. NFC ini bisa kelihatan logonya di first impresinya seperti biasa. Anyway, untuk bodi belakangnya ini kelihatannya sangat mulus banget sih. Gue nggak ngelihat ada scratch sama sekali. Mungkin kalian bisa pause kalau ingin lihat. Di mata gue sih ini first impression nggak ada scratch sama sekali ya. Mantep banget. As expected ya, orang Jepang bener-bener apik banget pakainya. Anyway, di belakang di sini ada si setup quad kameranya. Main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel f1.8. Ada optical image stabilization yang pastinya. Kamera kedua 64 megapiksel f2.0 itu telefoto. Dia itu bisa ngezoom sampai 3 kali hybrid zoom. Itu tuh udah ada optical image stabilization juga, dan kamera ketiganya tuh yang pastinya ultra wide 12 megapiksel f2.2 dan udah ada super steady video juga. Mantap. Dan kamera keempatnya ini hanya tambahan aja ya, hanya 0,3 megapiksel time of flight 3D sensor f1.0. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan di sini ada single 10 megabyte. What the hell? Oke, 10 megapiksel. Otak sangat brain dead sekarang. I'm sorry guys.
Anyway, f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 4K, 30 atau 60 fps. Mantap. Anyway, untuk speknya bisa kita lihat ya, di harga 5 juta ini speknya benar-benar di atas banget. Ini speknya malahan di tahun 2022 sekalipun masih super duper flagship banget, dari layar, kamera, semua AMPZ yang pastinya karena ini HP premium masih sangat flagship even di tahun 2022 sekalipun menurut gue. Masih bisa bersaing dengan HP sekarang yang baru keluar pun kayak Poco F4 GT sih menurut gue untuk kualitas layar dan lain-lain selain chipsetnya ya. Anyway, kita balik lagi ke samping kanan. Di sini ada power button, masih super clicky sama juga dengan si volume buttonnya, mulus juga. Di bawah di sini nggak ada headphone jack sayangnya, tapi ada USB Type-C port dan juga speaker. Yang pasti dia udah 2 speaker, dan ini Samsung yang pastinya gue bisa jamin 2 speakernya bakal mantep banget, tapi nanti gue bakal bahas di full review-nya. Dan kalau misalnya kita ke samping sini, nggak ada apa-apa. Dan kalau misalnya kita ke atas, di sini ada mikrofon dan juga SIM. Untuk SIM-nya sendiri kalau nggak salah dia tuh single SIM ya, karena ini X Jepang, jadi bukan dual SIM, tapi masih support micro SD. Bisa kita lihat. Nice. So ya, langsung aja kita boot up HP-nya, dan gue mau setup dulu HP-nya. Oh ya, gue hampir lupa, untuk bagian depan. Bagian depan, ada sedikit scratch ya di daerah sini, tapi selain itu dia ini mulus banget kok. Sangat mulus. Cuma ada sedikit scratch di sini dan di tengah. Anyway, gue mau start dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi seperti biasa untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Sebelumnya, sorry ini gue harus sambil dicas karena out of the box tuh ternyata baterai tinggal 3%, sekarang udah 9%. So ya, gue sambil dicas aja ya ngetesnya. Anyway, yang pertama seperti biasa, mari kita tes si ultrasonic fingerprint-nya. Ini gue masih bisa bilang one of the best in-display fingerprint yang ada di HP. Karena, kita lihat aja langsung. So, boom, look at that. Coba lagi. Hui, zam. Coba lagi. Yap, fingerprintnya ini sangat cepat, dan untuk in display karena ini ultrasonic, jadi kalian nggak usah mencap lama banget, tinggal disentuh aja, tinggal ditoel dikit, cuk, dan again, cuk. Hell yeah, ini fingerprintnya nggak cuma cepat, akurat, dan sangat reliable juga. Mantap. Next, mari kita lihat untuk software version sendiri. Kalau bisa kita ke settings dan kita ke about phone. Terus kita ke software information. HP ini udah di Android 11 dan yang pastinya dikasih update Android 12 ya. Tapi kalau nggak salah, sayangnya Galaxy S20 series nggak dikasih update yang 4 tahun itu. Kan Samsung sekarang update-nya tuh kan di upgrade ya, dari 3 tahun atau 2 tahun. Sekarang 4 tahun software update. Kalau nggak salah S20 biasa, S20 series dari S20, S20 Plus, S20 Ultra itu nggak dapat. Yang dapat tuh baru S21 ke atas sayangnya. Jadi ya, untuk HP ini kalau nggak salah masih disupport sampai Android 14 aja deh kalau nggak salah. Kalau misalnya gue salah mungkin bisa komen di bawah ya. Tapi denger gue lihat di website sih hanya bisa nggak support 4 years update HP ini. Anyway, mumpung kita lagi di layar putih, ini gue udah di full brightness dan memang bisa kita lihat nggak ada shadow sama sekali. Mantap. Dan untuk si layarnya sendiri memang Samsung one of the best ya layarnya. Ini kualitas layarnya memang mantap banget. Even di tahun 2022 sekalipun ini layar Samsung tuh one of the best yang pernah gue lihat. Hell yeah. Anyway, speaking of layar juga, kalau misalnya kita ke display, kalian bisa ngatur motion smoothness-nya. Kalau misalnya high refresh rate, biar lebih smooth 120Hz, atau 60Hz kalau misalnya kalian mau nge-save battery. Dan juga, kalian juga bisa ngatur resolusinya, pastinya cuma untuk di S20 Ultra, kalau misalnya kalian pindah ke 1440p, kalau misalnya kalian ingin high resolusi, dia itu bakal mati si high refresh rate-nya. Jadi kalian hanya bisa pakai 1440p di 60Hz, nggak bisa di 120Hz. Dan untuk si haptic feedback-nya, untuk ngetik keyboard ini pretty much enak banget, tapi memang Google Pixel masih number one ya untuk haptic feedback. Cuma di Samsung ini nggak kalah enaknya juga. Ya gue bisa bilang Samsung kedua atau ketiga lah. Nomor 1 Pixel, nomor 2, 3 antara Samsung sama Apple. Enak. Yang pastinya ini masih one of the best haptic feedback. Nah selanjutnya kalau bisa kita ke DRM info guys, terus kita ke scroll ke bawah, di sini support Wi-Fi L1 dan juga support HDR10+. Mantap. Dan untuk si NFC-nya sendiri, kalau misal kita coba tes pakai kartu GTO, ini posisi NFC-nya rada kagok banget sih. Dia itu kayak di daerah sini, bisa kita lihat di bawah. Kalau misalnya kita coba scan, walaupun kagok posisinya, tapi dia scanning-nya sangat cepat ya. Bisa kita lihat, cepat dan juga super akurat. Masih 10 dari 10, pretty much. Dan untuk si beratnya sendiri, kalau misalnya kita coba ukur beratnya, ini sih di tangan HP-nya nggak terlalu berat ya. Kayak enteng, tapi nggak enteng banget. Berat, tapi nggak berat banget. Di tengah-tengah. Kalau misalnya kita coba ukur, dia ini beratnya di 187 gram. Yap, untuk HP size yang besar gini, 6,7 inci, itu cukup
enteng, gak berat banget, yang gue lumayan suka. Walaupun enteng tapi masih kerasa premium ini desainnya sih. Cuma memang untuk desain sendiri sih, desain belakang Samsung S20 itu mau S20, 20 Ultra atau 20 Plus, kelihatan boring banget ya, kelihatan kayak prototype untuk S21. Tapi ya, yang penting speknya ini mantep banget sih. Untuk layar sendiri bisa kita lihat, itu layarnya Edge ya. Cuma Edge-nya ini sangat tipis banget, gak in your face, jadi memang kerasa natural sih. Gue nggak terlalu suka Edge display, tapi untuk HP ini, I'm okay with it, because it's not really annoying. Anyway, all good, dan kalau misal kita moving on ke si kameranya yang terakhir, last but not least, langsung aja kita tes foto kameranya. So, yang pertama kita coba tes foto ke si Yoru Mask untuk ketiga lensanya. Ini dia pakai lensa biasa. 1, 2, 3. Enak ada kayak haptic feedback kayak gitu, mantap. Dan ini kalau misal pakai ultra wide, lumayan besar, lumayan wide maksud gue. Anyway, 1, 2, 3. Dan ini dia pakai telefoto. Ini 3 kali ya telefotonya, so gue bakal rada mundur. Ini dia 1, 2, 3. Dan ini dia untuk si foto selfie-nya sendiri. Oke guys, so itu dia sampel-sampel fotonya. Yang pasti itu hanya basic aja ya. Untuk lebih detail gue bakal bahas di full review-nya minggu depan. Seperti biasa, jadi stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Anyway, untuk video decoding sendiri, untuk kamera belakang ini karena HP Samsung, HP pertama yang bener-bener pamer banget 8K, jadi bisa kita lihat kamera belakang bisa ngedecode sampai resolusi 8K 24 fps ya. Tapi gue mending rekomen kalian kalau ngedecode di HD 60 aja sih. 8K masih rada gimmick menurut gue kalau misalnya di HP. Dan untuk kamera depan itu bisa ngedecode sampai resolusi 4K 60 fps. Mantap. Kayak buat kalian para vlogger atau suka ngevideo selfie gitu. Ini bisa di resolusi 4K. Mantap banget. Ini yang pastinya untuk harga 5,3 juta, 5,4 juta lah. Ini HP menurut gue sangat menarik banget ya. Gak cuma harganya udah murah banget, tapi dia tuh masih ngasih fitur yang di harga belasan puluhan juta. Ini mantep banget. Ini bisa jadi salah satu HP X Inter di harga 5 juta yang paling sultan speknya yang pernah gue review. Anyway, cuma segitu aja video unboxingnya. Seperti biasa, video full reviewnya seminggu setelah video rilis. Thanks for watching. We'll see you in the full review tomorrow. Bye. I mean, next week. Bye.